Selamat pagi, baik, perkenalkan nama saya Teresia Novia Ciralo dengan NIM 102023017 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Untuk materi yang pertama berjudul Pelatihan dan Pengembangan SDM atau Simulasi Pelaksanaan Pelatihan Singkatan atau Mini Training, di mana definisi pada pelatihan atau training ialah sebuah proses pembelajaran jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan mempelajari pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam membantu pencapaian tujuan-tujuan operasional. Sedangkan pada pengembangan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Di sini juga ada beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan SDM dalam organisasi. Yang pertama, untuk mengurangi gap atau perbedaan kinerja yang antara hasil yang diinginkan dengan apa yang dicapai oleh pegawai sebagai akibat ketidakmampu pegawai untuk mencapai standar yang ditetapkan. Pelatihan untuk meningkatkan kinerja ini penting bagi organisasi yang sedang mengalami penurunan produktivitas. B. Terkait dengan perkembangan teknologi, pelatihan dan pengembangan pembuatan pegawai lebih produktif dan lebih adaptif. Hal ini secara langsung akan membuat organisasi lebih adaptif pula sehingga akan meningkatkan kemampuan dan keuntungan organisasi. C. Meningkatkan komitmen dan persepsi pegawai terhadap organisasi. Ada faktor-faktor penyebab yang diperlukan pada pelatihan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pegawai yang ada. 2. Menghadapi adanya persaingan global. 3. Terjadinya perubahan yang cepat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini juga menyusun bahan ajar dan media pelatihan yang dimana tujuannya dalam pengembangan karyawan ialah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Untuk memperbaiki efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Di sini juga ada prinsip-prinsip umum dalam pelatihan antara lain. Yang pertama, perbedaan individu atau individual difference. Kedua, keterkaitan dengan analisis jabatan. Ketiga, motivasi. Keempat, partisipasi. Kelima, seleksi peserta lain. Keenam, pemilihan pelatihan. Ketujuh, pelatihan bagi pelatihan. Kedelapan, metode training. Kesembilan, prinsip pembelajaran. Di sini juga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat menganalisis. Yang pertama, relevansi dengan kebutuhan peserta diklat. Kedua, manfaat bagi peserta diklat. Ketiga, struktur keilmuan. Keempat, berbagi sumber daya belajar yang relevan dan terpercaya. Kelima, alokasi waktu. Di sini juga ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada kecerdasan isi, yang mana itu validasi atau kebenaran secara keilmuan dan selaras isi. Kedua, ketepatan cakupan yang berhubungan dengan isi bahan ajar, keluasan dan kedalaman materi, serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan. Ketiga, ketercenaan bahan ajar. Keempat, penggunaan bahasa. Kelima, penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa baik dalam kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna. Seterusnya ada ilustri, ada pengemasan dan perwajaan, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Di sini juga ada proses desain pelatihan
yang mengacu pendekatan sistematis untuk pengembangan program pelatihan. Sini ada 7 langkah. Yang pertama, melakukan penilaian kebutuhan yang diperlukan untuk mengidentifikasi apakah pelatihan diperlukan. Langkah kedua ialah memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan besar yang diperlukan untuk menguasai konten pelatihan. Langkah ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang memiliki fitur-fitur yang diperlukan untuk terjadinya pembelajaran. Langkah keempat, memastikan bahwa peserta pelatihan menerapkan konten pelatihan pada pekerja mereka, yang dimana langkah ini melibatkan peserta pelatihan untuk memahami bagaimana mengelola peningkatan keterampilan serta mendapatkan dukungan rekan kerja dan manajer. Langkah kelima adalah mengembangkan rencana evaluasi. Langkah keenam, memilih metode pelatihan berdasarkan tujuan pembelajaran dan lingkungan belajar. Langkah ketujuh, langkah mengevaluasi program dan membuat perubahan di dalamnya dalam meninjau kembali salah satu langkah awal dalam proses untuk meningkatkan program sehingga diperoleh pembelajaran dan perubahan dan tujuan pembelajaran lainnya. Di sini ada 12 program pengembangan kepemimpinan pada perusahaan. Yang pertama, karakter dan nilai yang bertahan lama. Kedua, komunikasi. Ketiga, juara pelanggan. Keempat, kepercayaan diri. Kelima, pengembangan bakat. Keenam, keragaman dengan inklusi. Ketujuh, penggerak perubahan dan transformasi. Kedelapan, hasil luar biasa. Kesembilan, keterampilan manajemen. Kesepuluh, strategi. Kesebelas, kepemimpinan pemikiran, dan yang terakhir, visi. Di sini juga ada 2 jenis hubungan interpersonal yang digunakan untuk mengembangkan karyawan, yaitu yang pertama, mentoring atau pembimbing, yang dimana pada karyawan senior yang berpengalaman dan produktif yang membantu pengembangan karyawan yang kurang dalam berpengalaman. Kebanyakan hubungan mentoring berkembang secara informal sebagai hasil dari minat hubungan yang dimiliki oleh mentor dan anak didik. Kedua, pembinaan atau pelatihan yang adalah rekan kerja atau manajer yang bekerja dengan karyawan untuk memotivasi mereka dalam membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan memberikan penguatan dan umpan balik. Di sini juga ada beberapa kriteria dalam pelatihan untuk memperbaiki kinerja karyawan dari sisi tingkat penggunaannya. Yang pertama, kegunaan yang dirasakan organisasi penggunaan pertama. Pendapat organisasi pengguna bahwa seberapa sering materi pelatihan tersebut digunakan. Kedua, kemudahan untuk diterapkan. Sering hasil suatu pelatihan menjadi salah satu hal yang sia-sia karena tidak diterapkan oleh peserta pelatihan ketika melakukan tugasnya di lapangan. Tiga, penggunaan oleh peserta atau karyawan apakah materi pelatihan ditetapkan oleh organisasi dipandang penting oleh karyawan dalam menyelesaikan jabatan dan tugasnya. Di sini juga pada materi yang pertama ini ada 2 contoh kasus. Untuk kasus yang pertama, di ruang rekam medis di rumah sakit, OPQ mengadakan pelatihan penggunaan sistem rekam medis elektronik untuk staf baru dan staf lama yang berbeda tingkat pengalaman dan latar belakang pendidikan. Materi pelatihan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta agar semua dapat memahami dan menguasai sistem tersebut secara optimal. Prinsip pelatihan manakah yang paling sesuai dengan kasus ini? A. Seleksi peserta latihan. B. Perbedaan individu. C. Memotivasi. D. Pemilihan pelatihan. E. Partisipasi aktif. Untuk jawaban pada kasus yang pertama yaitu B. Perbedaan individu. Karena pada kasus ini yang dimana pelatihan bisa disusun berdasarkan latar belakang dan kemampuan peserta sehingga hasil pelatihan bisa secara optimal sesuai dengan prinsip dalam memahami perbedaan individu. Baik,
Untuk kasus yang kedua yaitu seorang instruktur pelatihan di ruang rekam medis di Rumah Sakit KLMN akan membuat materi pelatihan tentang penggunaan sistem rekam medis elektronik terbaru. Sebelum menyusun materi, instruktur tersebut melakukan analisis terkait kebutuhan peserta pelatihan, manfaat materi bagi peserta, sumber belajar yang terpercaya, struktur keilmu materi, dan waktu yang tersedia untuk pelatihan-pelatihan agar materi yang dapat tersusun dengan efektif dan sesuai kebutuhan. Hal apa yang dapat dilakukan oleh instruktur tersebut? A. Hal-hal yang dipertimbangkan saat menganalisis materi ajar pelatihan. B. Pemilihan metode training. C. Seleksi peserta pelatihan. D. Pelatihan bagi pelatih. E. Evaluasi hasil pelatihan. Untuk jawaban yang paling tepat pada kasus yang pertama ialah bagian A. Hal-hal yang dipertimbangkan saat menganalisis materi ajar pelatihan. Karena pada kasus ini, instruktur melakukan pelatihan komprehensif yang meliputi relevansi kebutuhan peserta, manfaat struktur keilmuan, sumber belajar, dan alokasi waktu, sesuai prinsip dalam menganalisis materi ajar sebelumnya penyusunan pelatihan pada kasus tersebut. Baik, sekian dari penjelasan materi yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Materi kedua berjudul Pengelolaan SDM atau Sumber Daya Manusia. Fungsi manajemen SDM, yang dimana mengatur tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia ialah sulit dan sangat kompleks karena manusia mempunyai berbagai macam jiwa, pikiran, hati, perasaan, status keinginan, latar belakang sosial yang sangat heterogen yang dibawa ke dalam organisasi. Karena itu, mengatur tenaga kerja manusia atau SDM tidaklah dapat mudah atau sederhana. Sumber daya manusia dapat diatur atau dikelola sebagaimana mengatur sumber daya lain seperti gedung, mesin, alat-alat, modal, dan barang-barang tidak bergerak lain. Perencanaan SDM menurut Siagian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna untuk menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Di sini juga ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yang dimana dikatakan oleh Miller, Burke, dan Mariana ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan, B. Perencanaan untuk keseimbangan masa depan, C. Perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara, D. Perencanaan dan pengembangan. Di mana perekrutan tenaga kerja merupakan follow-up dari fungsi manajemen sebelumnya, yakni analisis pekerjaan, di mana dari hasil analisis pekerjaan telah diperoleh gambaran pekerjaan atau deskripsi pekerjaan dan syarat pekerjaan yang harus dipenuhi. Deskripsi pekerjaan atau job description menjelaskan tentang perincian tugas dan tanggung jawab serta dalam kondisi mana pekerjaan tersebut dilakukan. Berbagai tahap proses dalam perekrutan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan perekrutan. Kedua, mengidentifikasi persyaratan kerja. Ketiga, menetapkan sumber-sumber kandidat atau rekrutmen yang berpotensi. Keempat, menetapkan metode seleksi. Kelima, menyortir kandidat. Keenam, menyeleksi kandidat yang berhasil. 7. Memberitahukan hasilnya kepada para kandidat. Kedelapan, menunjukkan kandidat yang berhasil lolos seleksi. Di sini juga ada beberapa pendorong suatu organisasi yang mengadakan rekrutmen pegawai. Yang pertama, berdirinya organisasi baru. Kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Ketiga, terciptanya pegawai-pegawai dan kegiatan baru. Keempat, adanya pegawai yang pindah ke organisasi lain. 5. Adanya pegawai yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat. Keenam, adanya pegawai yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, adanya pegawai yang meninggal dunia. Baik, di sini juga pada materi ini ada mengenai pelatihan, yang dimana pelatihan ini adalah proses sistematis
dalam pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan dari organisasional. Keduanya penting karena merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara para pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk di kemudian dan dapat meningkatkan produktivitas. Evaluasi yang dimana membandingkan semua pekerjaan di dalam organisasi satu dengan yang lain dengan tujuan menghasilkan susunan peringkat. Evaluasi pekerjaan merupakan bagian dari proses perencanaan SDM organisasi. Bila strategi dan tujuan telah ditentukan dan struktur sudah dikembangkan, langkah berikutnya ialah menentukan SDM yang sesuai dengan tingkat yang diinginkan, yaitu mendapatkan orang yang benar dengan keahlian yang sesuai untuk menduduki posisi yang cocok pada waktu yang tepat. Di sini juga ada tantangan pengelolaan SDM di unit RNIK. Yang pertama, kekurangan tenaga, yang dimana kurangnya jumlah SDMK berhubungan dengan kualitas atau mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dibanding puskesmas yang ada, menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya, sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan di puskesmas. Kedua, adanya kinerja tidak optimal. Dengan kualitas SDM merupakan perpaduan antara kemampuan fisik atau kesehatan dan kemampuan non-fisik atau kemampuan bekerja, berpikir, mental, dan keterampilan-keterampilan lainnya yang memiliki oleh seseorang individu sehingga mereka mampu untuk bekerja, berkreasi, dan berpotensi di dalam organisasi. Yang ketiga, adanya rotasi pegawai dan turnover, yang dimana merupakan pemindahan pegawai ke departemen baru dengan anggota tim dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi masih relevan dengan kemampuan pegawai. Rotasi kerja dapat dianggap dengan meningkatkan antusiasme kerja, bakat dan keterampilan kerja sehingga berdampak pada kinerja individu. Turnover merupakan juga isu yang penting bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus bekerja keras untuk mengelola karyawannya dengan baik, sehingga karyawan cenderung akan mengurungnya niat untuk meninggalkan organisasi. Yang keempat, kurangnya pelatihan berkelanjutan, karena fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Perlu dicatat bahwa pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya memengaruhi perkembangan individu, tetapi juga membentuk arah perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Di sini juga ada beberapa menyusun dari kebutuhan tenaga. Bagian A, adanya penyusunan, deskripsi, dan spesifikasi jabatan. Yang dimana deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap perusahaan maupun dalam organisasi. Suatu organisasi mempunyai alasan mengapa harus ada, untuk apa dan diadakan, dari sasaran yang harus dicapai. Yang dimana deskripsi pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Spesifik jabatan atau job description adalah suatu informasi yang abstrak yang diperoleh dari laporan analisis jabatan. Baik, sistem reward dan punishment, yang dimana reward dikemukakan oleh para ahli, yaitu bentuk pemberian belas jasa yang diberikan kepada seseorang karyawan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan, baik secara finansial maupun non-finansial, yang dimana reward adalah balasan dari hasil kerja yang didapatkan dengan tanda adanya pemberian penghargaan pada potensi pegawai. Imbalan yang biasanya diberikan suatu kompensasi atau berupa bingkisan sesuai dengan dari pimpinan yang memberikan kepada pegawainya.
punishment yang dimana dikemukakan para ahli oleh Mangkunegara adalah suatu ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai. C. Manajemen sumber daya manusia, yang dimana peran manajemen SDM ini dalam organisasi sangatlah penting karena manajemen SDM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Mereka juga berperan dalam membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan. D. Perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia ini merupakan tahap awal yang krusial dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah, jenis, kualitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis. E. Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam manajemen atau SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan organisasi. E. Evaluasi kinerja sumber daya manusia merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi individu atau kelompok terhadap tujuan organisasi. Secara umum, evaluasi kinerja SDM melibatkan pengukuran prestasi kerja, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Selain itu, evaluasi kinerja SDM juga merupakan alat untuk memotivasi karyawan. Pada materi kedua ini ada dua contoh kasus, yang dimana untuk kasus yang pertama ialah Kepala Departemen Rekam Medis di Rumah Sakit Mutiara Bunda sedang menghadapi kesulitan besar. Sistem rekam medis elektronik atau RME baru telah diimplementasikan. Tetapi koder senior atau yang telah bekerja selama 20 tahun menolak kerja menggunakannya, berdalih bahwa coding manual lebih akurat. Akibatnya, data pasien yang diinput senior sering terlambat dan tidak lengkap. Sementara koder junior yang mahir RMM merasa frustasi karena gaji mereka tidak sebanding dengan beban kerja ekstra dan tingginya permintaan pasar, sehingga banyak yang resign ke rumah sakit swasta lain. Dari kasus di atas, tantangan pengelolaan SDM yang paling kompleks dan mendesak untuk segera diselesaikan oleh Kepala DRM ialah A. Keterbatasan anggaran pelatihan SDM. B. Kesulitan dalam penyusunan jadwal kerja fleksibel. C. Resistensi terhadap perubahan dan retensi karyawan. D. Kurangnya ruang penyimpanan arsip fisik. E. Tingginya jumlah cuti staf. Untuk jawaban pada kasus yang pertama ialah C. Resistensi terhadap perubahan dan retensi karyawan. Karena kasus di Rumah Sakit Mutiara Bunda mencerminkan dua tantangan dalam pengelolaan SDM yang saling terkait dan paling mendesak. Pertama, adanya resistensi terhadap perubahan atau staf senior yang menolak RME baru yang mengakibatkan inefisiensi dan backlog data. Ini adalah tantangan budaya dan kompetensi. Kedua, yang lebih merugikan jangka panjang karena masalah retensi karyawan, yang dimana faktor gaji dan peluang karir. Jika staf junior memiliki kompetensi digital yang meninggalkan organisasi, gap potensi akan melebar dan investasi pada RM akan sia-sia. Oleh karena itu, Kepala RM harus segera mengatasi kedua masalah ini, baik melalui strategi dalam change manajemen untuk staf senior maupun penyusunan kompensasi untuk mempertahankan talent junior sebelum krisis pada SDM yang mengancam seluruh organisasi digitalis di rumah sakit tersebut. Untuk kasus yang kedua ialah Kepala Departemen Rekam Medis atau DRM di Rumah Sakit Cendana mengalami dua tantangan besar. Pertama, mereka perlu merekrut dua staf koder baru. Hasil wawancara menunjukkan
Banyak pelamar memiliki latar belakang pendidikan rekam medis tetapi tidak menguasai standar coding terbaru. Kedua, staff filing yang ada yang sering membuat kesalahan dalam penetapan berkas. Tetapi kepala DRM belum memiliki sistem untuk secara objektif dalam mengukur dan memperbaiki kinerja mereka. Dua fungsi utama dalam manajemen SDM yang harus segera dioptimalkan oleh kepala DRM untuk mengatasi perekrutan coder perbaikan kinerja filing ialah A. Perencanaan SDM dan kompensasi. B. Perekrutan atau rekrutmen dan evaluasi kinerja. C. Pelatihan atau training di disiplin. D. Analisis pekerjaan atau job analisis dan promosi. E. Kompensasi dan perencanaan karir. Untuk jawaban yang tepat pada kasus kedua yaitu perekrutan atau rekrutmen dan evaluasi kinerja atau performance appraisal, yang dimana masalah yang dihadapi pada kasus tersebut memerlukan solusi dari dua fungsi SDM yang berbeda tetapi sama-sama mendesak. Pertama, tantangan merekrut coder baru yang kompeten adalah masalah fungsi perekrut. Meskipun pelamar ada, mereka tidak memenuhi syarat pekerjaan atau job specification yang ditetapkan. Oleh karena itu, Kepala Departemen Rekam Medis perlu merevisi strategi perekrutan untuk menarik kandidat yang sudah terlatih atau mengintegrasikan pelatihan yang intensif sebagai bagian dari proses seleksi awal. Kedua, masalah kesalahan penempatan berkas oleh staff filing tidak dapat diperbaiki tetapi fungsi evaluasi kinerja. Jadi, Kepala DRM harus merancang sebuah sistem untuk mengukur prestasi kerja staff filing secara objektif dengan mengidentifikasi akar masalah dan memberikan umpan balik dan kontributif. Baik, sekian dari penjelasan materi yang pertama dan kedua. Saya ucapkan terima kasih.